nanti dipecah per bit ya. Ya ini kebalik nih ya. Ya ini A0-nya di bawah ya, sama aja ya. Itu A0-nya di atas. Ya prinsipnya sama ya. Dia dioperasikan per bit. Nah, tiap bitnya ini nanti ya seperti itu ya. Nanti rangkaiannya, nah kalau 2 bit seperti ini kan. Misalkan ini A0 dengan B0 gitu ya. A0 dengan B0 ini. Ya. Di setiap ini tadi ada rangkaian yang per bitnya gitu. Nah, ini dipecah per bit gitu ya. Nanti sama nanti operasi seperti aritmatika, adder ya nanti. Kalau untuk penambahan ada adder atau yang lainnya nanti ada apa kemarin tuh perbandingan 2 nilai ya. Perbandingan 2 nilai lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan gitu. Ya nanti semua dioperasikan per bit seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita lihat contohnya ya. Lanjutkan ke contoh ya. Ya ini ceritanya gini ya. Ini ada cerita nih. Ya. Iya, jadi kalau ini ada rapat di sebuah kota ya. Di sebuah kota atau sebuah apa ini? Jadi secara rutin itu mengadakan rapat untuk atau pertemuan ya, pertemuan untuk jadi kan masyarakat itu ingin memberikan masukan ya atau memberikan usulan gitu ya, proposal ya, kepada wali kotanya gitu ya. Nah, jadi dibuat pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu dibatasi masuk 4 proposal gitu. Masuk 4 proposal gitu misalkan. Ya di contohnya ini 4 ya. Ya. Implementasi nanti bisa banyak ya. Misalkan mau 10 gitu atau berapa gitu ya. Nah, dari 4 proposal ini nanti kan diseleksi oleh wali kotanya gitu ya, dibaca, diseleksi. Ya misalkan apa? Misalkan ada yang ingin minta dana untuk apa gitu ya, atau ingin membuat usulan apa gitu ya, ingin membuat kegiatan apa gitu ya. Ini masukkan 4 proposal. Nah, dari 4 proposal ini akan diseleksi oleh wali kotanya, dipilih mana yang diterima atau ditolak gitu ya. Nah, dari 4 ini mana yang akan diterima atau ditolak gitu. Masalahnya kalau proposalnya ditolak kan kecewa tuh ya yang masukin proposal kan, biasanya langsung emosi gitu ya. Warga yang proposalnya ditolak biasanya emosi gitu. Ya biasanya ribut dan sebagainya gitu ya, kan keganggu tuh wali kotanya gitu ya. Nah wali kotanya nggak pingin keganggu itu gitu ya. Dia jadi kebetulan wali kota dulu pernah ngambil pengantar sistem digital nih ya, pernah belajar membuat MOOCs gitu ya. Nah, dia implementasikan ilmunya dia ini ya. Jadi dibuat perangkat menggunakan MOOCs ya, dengan 4 input nih ya. 4 input ini mewakili masing-masing proposal yang masuk ya.
Nah, ini nilainya bisa 1, bisa 0 gitu ya. Kalau kalau diterima 1 ya, on ya. Kalau ditolak 0 ya. Nah, setiap inputnya ini gitu. Nah, ini 1 bit aja ya. Outputnya apa? Nah, outputnya dari nanti secara bergantian ya. Ada selektor di sini. Nanti secara bergantian akan ditampilkan mulai dari proposal yang pertama, diterima atau ditolak. Kalau diterima di sini hijau ya, nyala hijau. Kalau ditolak di sini merah gitu ya. Mulai dari proposal 1 gitu ya. Proposal 2 gitu. Merah atau hijau gitu. Proposal 3 merah atau hijau. 4 gitu. Nah, jadi si wali kotanya cukup dia men-set ininya ya, diterima atau ditolak gitu. Nah, belum diumumkan ya, belum diumumkan gitu. Di-set dulu ini ya. Nah, nanti yang umumkan wakilnya saja gitu. Dia pulang dulu gitu ya. Nah, dia bikin sistem semacam ini gitu. Misalnya gambarnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini nih ya. Proposal 1 misalkan diterima gitu ya. Kedua diterima lagi, ditolak misalkan ya. Yang ketiga diterima, yang keempat ini off dulu ya. Nah, di setnya off dulu nih. Ini ada enable-nya ya. Sini ada enable nggak? Oh, di sini nggak ada enable ya. Kalau di Logisim ada enable-nya ya. Kalau dia 0 ya disable ya, belum bisa, belum aktif gitu ya. Harusnya ada warna yang tidak aktif di sini. Ini outputnya tidak ada warna. Nah, misalkan seperti ini ya. Sudah dibuat nih di set nih ya. Wali kotanya sudah di set nih. Siapa yang diterima, siapa yang ditolak sudah dimasukkan di sini sama wali kotanya gitu. Nah, tinggal diumumkan gitu. Nah, wali kotanya pulang duluan dia ya. Biar wakilnya aja yang mengumumkan gitu ya. Nah, kalau diprotes ya nggak bisa protes ya. Masyarakatnya gitu. Nah, ini udah set, tinggal diaktifkan, diumumkan gitu ya. Nah, kalau diterima hijau, kalau ditolak dia merah gitu ya. Kemudian yang ketiga diterima lagi gitu ya. Yang keempat ditolak gitu. Ya. Ya, ini contoh saja ya, contoh sederhana ya. Penerapan implementasi untuk multiplexer gitu ya. Nah, ini untuk yang 1 bit ya. Ini untuk inputnya 1 bit. Nah, kalau yang banyak bit, kita lihat contohnya ya. Nah, ini untuk banyak bit. Ini misalkan di mobil ya, di dalam mobil itu, nah, mobilnya kan sudah canggih ya, ada pakai sistem digital ya. Ada sensornya juga ya. Ada sensor untuk memeriksa, ada 4 sensor di sini ya. Yang pertama, nah ini di sini ada komputer ya, ada sensor mengolah data komputer, mengolah data dari sensornya, ini komputernya ya. Nanti outputnya nanti akan ditampilkan di display di sini ya. Ada layar 7 segment itu ya di sini untuk menampilkan data dari
masing-masing sensor tadi gitu ya. Nah, menampilkannya secara bergantian satu persatu. Nah, ini ada empat data yang ingin ditampilkan gitu ya, secara bergantian gitu ya. Itu ada yang pertama temperatur ya, kemudian suhu ya, kemudian penggunaan rata-rata dalam 1 mil ya, 1 mil per galon yang ini ya. Nah, jadi per galonnya itu di sini sudah habis berapa mil nih ya. Nah, ini nanti ditampilkan data di sini. Nah, ada. Nah, ini diolah di komputernya itu ya. Ada sensor, datanya diolah di sini. Kemudian kecepatannya ya, MPG ini ya. Kemudian sisa dari, nah kira-kira dia kan ngecek bensinnya ya, sensornya ya. Kira-kira ini bensin segini ini tinggal berapa mil lagi gitu ya, atau berapa kilo lagi misalkan gitu ya. Nah, data ini akan ditampilkan di displaynya secara bergantian gitu. Nah, menggunakan MUX di sini gitu ya. Nah, ini akan ditampilkan menggunakan tombol secara bergantian ya. Ketika klik sekali gitu, tampil temperatur, suhu ya. Klik 2 kali, tampil rata-rata penggunaan ininya ya. Dan seterusnya, klik, nah, itu bergantian. Ini ada tombol di sini gitu. Untuk mengatur pergantian dari selektornya gitu ya. Ini tombol, cukup mengklik sekali aja, klik gitu ya. Di sini sensornya nanti selektornya nanti bergantian 00, klik sekali 00, klik 2 kali 01, klik berikutnya 10, klik berikutnya 11, klik lagi 00 lagi, klik lagi 01 lagi seterusnya gitu ya. Klik. Nah, di sini ada rangkaiannya nih. Ini bukan rangkaian kombinasional di sini. Ini rangkaian sekuensial nih ya di sini nih. Kan dia menyimpan memori, ada state-nya ya, menyimpan state memori gitu. Ya, kalau rangkaian sekuensial kan rangkaian kombinasional dengan memori ya, atau dia state ya, ada state-nya. Nah, di sini rangkaian sekuensial nanti di sini. Jadi untuk mengenerate nilai dari selektornya gitu, selektornya muter nanti dari 00, 01, 10, 11, balik lagi ke 00 lagi, 01 lagi gitu ya. Dia mengikuti setiap tombol ini di 1 bit nih ya. Ini diklik ya. Gitu. Itu ya. Baik, untuk materi tentang rangkaian kombinasional ini yang terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Masih ada waktu ya. Kalau secara teoritis kita pinginnya begini ya. Secara teoritis kita inginnya seperti ini gitu ya. Ketika ada input ini langsung ini outputnya seperti ini gitu ya. Ini dalam satu waktu yang sama gitu ya. Kalau gambarnya ini dalam satu waktu yang sama ini ya. Ini waktu ya. Tapi dalam implementasinya ya, dalam realnya gitu. Ini ekspektasi ya, ini realitas ya. Gitu. Ada delay ya, ada delay di sini. Jadi ketika di sini ada input gitu ya, ini baru sepersekian waktunya ini baru ada outputnya gitu. Ada delay di sini ya. Ya, tapi ini kecil sekali ya, sangat kecil ya. Dari sini ke sini itu ada delaynya gitu. Tapi sangat kecil ya, karena jaraknya kan nanometer ya, kecil sekali sangat. Ya, sejuta detik mungkin ya, ya.
per juta sekian gitu atau sepersemiliar detik gitu ya. Kalau gigahertz ya. Ada delay tapi kecil gitu. Tapi ya nanti bisa berakibat nggak konsisten juga nanti sistemnya ya. Kalau misalkan rangkaian digabung gitu ya. Ya setiap rangkaian, setiap gate ada delay. Kalau kan nanti jadi banyak delaynya gitu. Nah, nanti perlu ada yang namanya sinkronisasi untuk mengatasi delaynya ini. Ini ringkasannya ya, yang sudah kita pelajari dalam pokok bahasan ini, rangkaian kombinasional ya. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Sudah 10 menit ya. Bisa dilanjutkan nih? Ya. Kita lanjutkan tentang rangkaian sekuensial ya. Ya sudah tahu kan bedanya rangkaian sekuensial dengan rangkaian kombinasional ya. Nah ini, kalau yang atas ini rangkaian kombinasional ya. Coba tolong perhatikan dulu ya semuanya ya. Bisa lanjutkan ya nih? Bisa tenang dulu ya. Ya kalau rangkaian kombinasional kan kalau inputnya itu pasti outputnya itu gitu ya. Ya, pasti itu ya. Kalau sudah di sini itu misalkan 1,0 gitu, outputnya 1 gitu. Nanti kapan input 1,0 lagi di sini, ya nanti ya outputnya 1 gitu. Berbeda dengan rangkaian sekuensial ya. Sekarang 1,0 inputnya ya. Ini bisa 1, bisa 0. Nanti kapan lagi input 1,0 lagi? Nah, di sini bisa beda lagi outputnya gitu. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Ya nanti karena ada feedback ya, nilai feedback. Input itu jadi output itu nanti jadi input lagi gitu ya. Dalam rangkaian sekuensial gitu. Nah, nanti lebih ke depan lagi nanti itu jadi sebuah rangkaian yang bisa menyimpan 1 bit gitu ya. Bisa menyimpan data bit data ya, bisa menyimpan 1 bit. Berkembang lagi nanti bisa membuat state gitu ya, memori, dia punya memori kan nyimpen ya, nyimpen berarti ada memori gitu. Nanti ada state. Nah, kombinasi dari rangkaian sekuensial gitu ya, kombinasional dengan state tadi gitu ya. Ya. State kan tahu ya state ya. Misalnya lampu ya, lampu nyala, itu state 1. Lampu mati, state 2 gitu ya. Atau kalau di perempatan ada lampu merah kan, lampu hijau gitu ya. Kalau satu lampu ya, lampu hijau itu 1 state, lampu kuning 1 state, lampu merah 1 state gitu. Atau kalau di perempatan kan ada 4 itu ya. Jadi kan kondisinya kan bergantian ya. Misalkan ada perempatan ini A, misalkan state pertama A yang hijau gitu ya. A jalan ya. A jalan gitu.
State pertama A yang hijau gitu. Hijau, ini merah, misalkan ya, merah. Nah, ini state pertama. Nanti bisa banyak state ini ya. Nah, nanti state kedua yang hijau yang B misalkan ya. Ini hijau, ini merah, ya. State kedua ya. State ketiga nanti C yang hijau gitu. Nah, ada seterusnya. Nanti sini yang hijau. Nah, banyak state ya. Gitu. Nah, kalau di rangkaian sekuensial itu nanti bisa menyimpan atau dia punya state gitu ya. Bisa menyimpan data. Data itu nanti menunjukkan state-nya. State pertama ini gitu ya. State pertama seperti ini gitu. State kedua seperti ini gitu dan seterusnya. Nah, sebelum ke sana, nah nanti kita perlu belajar yang namanya flip-flop dulu ya. Flip-flop ya. Nah, untuk menyimpan data satu bit data ya, nanti ada komponen yang namanya flip-flop ya. Nanti berkembang lagi ya di flip-flop untuk banyak bit ya. Kalau flip-flop satu bit nih ya, untuk menyimpan data satu bit ya. Kalau misalkan kita ingin menyimpan data satu bit, nah digabung-gabung flip-flopnya ya. Nah, itu jadi yang namanya register ya. Nah, ini untuk menyimpan banyak bit ya, multi bit ya gitu. Nah, nanti baru berikutnya ada yang namanya finite state machine ini. Nah, ini implementasi dari memori tadi ya. Memori tadi ya, nanti dengan bisa menyimpan state ya di situ. Ada state pertama ngapainnya, ada rangkaian kombinasionalnya, ada rangkaian kombinasionalnya, ada state-nya untuk kontrol ya, untuk mengatur output dari rangkaiannya tadi. Mengatur sequential behavior-nya ya, bagaimana pola dari outputnya gitu. Ya. Ini ada yang namanya finite state machine. Nah, nanti finite state machine nanti jadi sebuah controller ya untuk mengatur ini ya. Sebelum ke flip-flop, kita lihat dulu ya bagaimana jika kita ingin menyimpan data 1 bit. Misalkan contoh seperti ini ya. Misalkan contoh di pesawat nih ya. Di pesawat tuh ada yang namanya tombol untuk ini ya, untuk tombol pemanggil gitu ya, untuk jadi cara kerja tombol ini ada 2 tombol ya. Yang satu untuk mengaktifkan, yang satunya untuk membatalkan ya. Kondisi awalnya ini mati ya, lampunya mati ya. Ketika tombol call ditekan sekali ya, bit button hanya mengirimkan 1 bit data nih ya, klik sekali aja, klik gitu ya, maka dia akan menyimpan 1 bit data di sini ya. Sini outputnya akan menyala di sini ya, akan menyala terus selama di sini nilainya 1 bit data itu disimpan gitu. Nah, akan menyala terus. Ini sudah dilepas ya tombolnya. Di sini lampunya tetap menyala gitu ya. Nah, kemudian kita ingin matikan ini ya. Ingin matikan ini, tekan tombol cancel nih. 1 kali aja klik gitu. Nanti mati. Nah, di sini yang disimpan 0 gitu ya. Kalau ketika nyalakan di sini 1 gitu. Simpan 1. Ketika mati di sini simpannya 0. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan ke depan ya. Sudah habis waktunya.
Nah ini ya, nanti desain awalnya seperti ini ya, pakai satu get OR input. Ini nilai outputnya akan di feedbackkan gitu ya, jadi input lagi gitu. Selain awalnya 0 ya, 0 diberi input 1, outputnya 1 ya, sini outputnya 1. Nah nanti nilai output ini feedback lagi ke sini 1 gitu ya. Nah ini 1 masuk sini 1. Nah outputnya kan 1 di sini. Nah ketika tombolnya ini dilepas ya, 0 lagi di sini ya, tombol dilepas, di sini 0, tapi di sini masih ada 1 ya, outputnya 1. Nah ini seterusnya gitu. Nah, tapi tidak sesederhana ini ya. Nanti ada terkait delay tadi ya, akan menimbulkan masalah nanti di sini. Ini baru satu tombol ya. Bagaimana untuk tombol cancel? Nah nanti kita bahas minggu depan ya. Baik. Nanti namanya LED sini ya. Baik, untuk hari ini mungkin cukup ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.